Saya, Hamba Hinda Barabanja, guru SMA Teranu Wikabubak, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, baru saja mempelajari satu topik menarik dalam platform Merdeka Mengajar, yaitu tentang Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik ini, saya memahami bahwa Merdeka Belajar berakar pada pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran ajar kelancaran. Sebuah pemahaman yang memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Karena itu, Merdeka Belajar merupakan penerapan pembelajaran yang memerdekakan. Ya, ada 5 modul yang dipelajari pada topik ini, yaitu yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyentuh. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang kelima yang terakhir, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, kita, para guru, akan belajar merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. Di sini juga kita dapat memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan. Sejumlah materi yang akan kita pelajari pada modul ini adalah mengenali diri dan peran sebagai pendidik, apa peran saya sebagai guru, dan ingin menjadi guru seperti apa saya di kemudian hari. Sungguh ini materi yang sangat menarik dan akan menginspirasi kita sebagai guru dalam melaksanakan tugas kita dalam pembelajaran. Sedangkan pada modul 2, mendidik dan mengajar. Sekolah atau satuan pendidikan seringkali dipersepsi sebagai tempat mengasah kecerdasan kognitif semata. Sementara kehidupan kita percaya tidak hanya memerlukan kecerdasan kognitif atau kecerdasan lain dan keterampilan hidup lain yang diperlukan untuk menjalani hidup. Kita percaya bahwa sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Pertanyaannya, apakah hal-hal yang kita, Bapak Ibu guru, lakukan setiap hari di ruang kelas bisa membantu murid mengisi masa depan mereka? Nah, pada modul ini kita belajar berefleksi mengenai praktek mengajar kita, apakah sudah cukup menyiapkan murid di masa depan. Kita akan ditolong dengan beberapa materi yang sangat inspiratif, yaitu mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, menjadi manusia secara utuh. Luar biasa materi ini, sangat bermakna. Sedangkan di modul 3, kita akan belajar tentang bagaimana mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Hampir setiap kita menyadari kedua hal tersebut. Menyadari keunikan setiap individu dan semua murid merupakan satu hal. Bagaimana penerapan kelas yang memfasilitasi setiap kodrat individu merupakan hal yang lainnya. Pendidikan seyogyanya bukan sesuatu yang rigid dan pakem. Penyesuaian sesuai konteks merupakan pendekatan yang perlu kita usahakan setiap waktunya sebagai pendidik.
Nah, pada modul 3 ini, kita Bapak Ibu Guru belajar bersama-sama memahami bagaimana pendidikan yang selalu mengupayakan perubahan-perbaikan dan merangkul bakat dan keunikan setiap individu. Dan pada saat kita mempelajari modul 4, kita akan belajar tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Inti dari modul ini adalah jangan menyeragamkan hal-hal yang tidak perlu atau tidak bisa diseragamkan. Perbedaan bakat dan keadaan hidup anak di masyarakat yang satu dengan yang lain harus menjadi perhatian dan diakomodasi. Itu adalah statement Ki Hajar Dewantara. Oleh karena itu pada modul ini kita belajar lebih memahami murid sebagai individu yang utuh dengan segala latar belakang serta upaya apa yang bisa kita sebagai Bapak Ibu Guru lakukan untuk membantu proses belajar mereka. Sangat inspirasi modul 4 ini. Akhirnya kita sampai pada modul 5, yaitu tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak dan Ibu Guru, kita mesti tahu bahwa pendidikan merupakan sistem yang kompleks sekaligus sederhana. Nah, pada modul ini, kita Bapak Ibu Guru akan belajar bagaimana menerapkan prinsip dan praktek pembelajaran yang mandiri dan kontekstual berdasarkan pengalaman dan pengamatan di sekitar, serta bagaimana orang tua dan masyarakat bisa terlibat dalam prosesnya. Modul ini akan memfasilitasi kita Bapak Ibu Guru untuk merefleksikan kembali bagaimana praktek pembelajaran di kelas saat ini. Bagaimana pengalaman di kelas saat kita Bapak Ibu Guru menjadi murid seusia murid Anda. Serta bagaimana apa yang terjadi di kelas yang kita harapkan dampaknya di masa depan. Karena itu, mari kita belajar modul ini dalam Fleton Merdeka Mengajar. Saya beri jaminan kita akan mendapatkan inspirasi yang luar biasa agar kita menjadi guru-guru yang hebat. Ya, pada bagian akhir pembelajaran kali ini, kita tiba pada sesi umpan balik. Pada sesi ini, saya mengharapkan umpan balik dari Bapak Ibu Guru yang mendengarkan paparan tentang materi Merdeka Belajar. Dua hal yang saya harapkan tanggapan dari Bapak Ibu Guru. Yang pertama, dari paparan yang disampaikan, apa yang Bapak Ibu paham? Misalnya, sebelumnya saya pikir, ternyata demikian pemahamannya. Dan yang kedua, langkah kecil apa yang bisa Bapak Ibu lakukan setelah mendengarkan paparan ini? Untuk membantu Bapak Ibu, saya akan buatkan link Google Form sebagai lembaran umpan balik dan mohon partisipasinya untuk mengisi link umpan balik.
Terima kasih. Shalom.